Pada sesi kali ini, kita akan membahas uji Friedman. Ya, uji Friedman ini merupakan perluasan dari uji Wilcoxon dengan melibatkan lebih dari dua variabel yang sifatnya berhubungan. Jadi kalau uji Wilcoxon hanya melibatkan dua variabel saja, nah sedangkan uji Friedman itu digunakan untuk pengolahan data yang variabelnya lebih dari dua yang sifatnya berhubungan. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya, Friedman two-way ANOVA itu digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel yang berpasangan atau related dengan data berbentuk ordinal atau ranking. Nah, jadi jika data yang terkumpul masih berbentuk angka, interval ataupun rasio, maka data tersebut harus dikonversi dulu menjadi data yang bersifat ordinal. Nah, ini adalah struktur data untuk pengujian Friedman. Jadi, untuk kolom pertama itu adalah kolom pengamatan atau objek dan respondennya. Nah, untuk kolom kedua, ketiga, dan seterusnya adalah untuk pengukurannya. Jadi, kalau untuk uji Wilcoxon, itu kita hanya punya dua pengukuran, pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Nah, kalau pengukurannya lebih dari dua, pertama, kedua, ketiga, sampai ke K pengukuran, maka itu kita menggunakan uji Friedman. Nah, jadi di langkah pertama, ini adalah data seandainya masih berbentuk rasio ataupun interval dalam bentuk angka. Nah, jika masih dalam bentuk angka, maka data ini harus kita konversi dulu menjadi bentuk ranking seperti yang muncul pada tabel yang kedua. Jadi langkah yang kedua itu, tabel yang kedua itu buat ranking dari setiap pengamatan untuk seluruh perulangan atau seluruh kelompok atau seluruh pengamatan. Jadi misalkan untuk pengamatan pertama ini datanya X11, X12 sampai X1 ke K. Nah, kemudian data ini kita konversi menjadi bentuk ranking. Nah, perankingannya itu kita hitung dari kiri ke kanan. Jadi X11, X12 dan seterusnya nanti rankingnya adalah R11, R12, R13 sampai R1 ke K. Nah, demikian seterusnya sampai pengamatan ke N. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk setiap pengukuran ini kita hitung rankingnya, jumlah rankingnya. Jadi hitung total ranking untuk setiap pengukuran R1, R2 sampai R ke K. Jadi pengukuran pertama kita hitung jumlah rankingnya berapa, pengukuran kedua kita jumlah rankingnya berapa, pengukuran ke K kita jumlah rankingnya berapa. Nah, ini adalah struktur dari pendefinisian uji Friedman. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah pengujian. Jadi yang pertama kita tentukan hipotesisnya. Nah, hipotesis H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu ke K. Nah, karena variabel yang kita gunakan lebih dari dua sampel yang berhubungan. Jadi kalau untuk uji Wilcoxon hanya mu1 dan mu2 saja. Nah, tapi kalau untuk uji Friedman mu1, mu2 sampai mu ke K. Nah, H0 memiliki arti sampel ditarik dari populasi yang sama. Untuk H1-nya paling tidak ada mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I tidak sama dengan J. Artinya sampel ditarik dari populasi yang tidak sama. Nah, tentunya untuk redaksinya nanti akan menyesuaikan dengan studi kasus yang akan dibahas. Kemudian langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, nanti alfa ini digunakan untuk mencari tabel chi-square dengan derajat bebas df sama dengan K-1, di mana K itu adalah banyaknya pengukuran. Nah, untuk statistik ujinya, nah di sini ada dua jenis rumus. Rumus yang pertama ini kita gunakan jika tidak terdapat angka kembar. Nah, sedangkan rumus yang kedua itu digunakan jika terdapat angka kembar. Angka kembar itu artinya dalam satu baris pengamatan ada angka yang sama ataukah ada angka yang tidak sama. Nah, seandainya dalam satu baris tidak ada angka yang sama, maka kita gunakan rumus yang pertama. Tapi kalau misalkan dalam satu baris itu ada angka yang sama, maka kita gunakan rumus yang kedua. Nah, jika kita perhatikan di sini rumus yang pertama, X² sama dengan X kuadrat sama dengan 12 dibagi N dikali K dikali K-1 dikali sigma dari RJ dikuadratkan dikurang 3N dikali K plus 1. Nah, di mana N itu adalah banyaknya baris atau banyaknya responden atau banyaknya objek. Sedangkan K itu adalah banyaknya kolom atau banyaknya pengukuran. Sedangkan RJ itu adalah jumlah ranking untuk masing-masing kolom. Nah, kemudian jika terdapat angka kembar, nah ini chi-square kuadrat sama dengan 12 dikali sigma RJ kuadrat dikurangi 3N kuadrat dikali K dikali K-1 dikuadratkan dibagi NK dikali K plus 1 ditambah NK dikurang
sigma sigma TIJ pangkat 3 dibagi K-1. Nah, yang berbeda di sini hanya sigma TIJ kuadrat saja. Jadi kalau R sama definisinya, N juga sama, K juga sama. Yang berbeda adalah sigma sigma TIJ kuadrat, di mana TIJ pangkat 3 itu adalah banyaknya angka sama pada ranking tertentu. Nah, langkah selanjutnya adalah kriteria uji. Nah, di sini kriteria uji yang kita gunakan adalah jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, untuk uji Friedman, selain 4 langkah yang biasa kita bahas sebelumnya, itu ada langkah yang kelima, yaitu adalah uji lanjut. Nah, uji lanjut ini kita bahas atau kita kerjakan jika kesimpulan yang kita peroleh itu kesimpulannya adalah H0 ditolak. Nah, H0 ditolak artinya terdapat perbedaan antar pengukuran. Nah, jadi karena diperkirakan ada satu perlakuan paling tidak yang berbeda, nah untuk mencari perlakuan mana yang berbeda maka kita lakukan uji lanjut. Nah, struktur hipotesis dari uji lanjut ini adalah, jadi kalau di hipotesis sebelumnya kita bandingkan semua perlakuan, misalkan kita punya 4 perlakuan, maka mu1, mu2, mu3, mu4, semuanya kita bahas. Nah, kalau untuk uji lanjut kita uji per 2 perlakuan, misalkan perlakuan pertama dengan kedua, pertama dengan ketiga, pertama dengan keempat, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 3 dan 4, dan seterusnya. Jadi kita bandingkan 2 dengan 2 per 2 perlakuan. Sebetulnya prinsipnya uji lanjut ini sama seperti uji Wilcoxon. Jadi kalau uji Friedman itu membahas lebih dari dua variabel yang sifatnya berpasangan. Nah, uji lanjut ini sebetulnya prinsipnya sama seperti uji Wilcoxon yang menguji dua variabel saja. Karena untuk mencari mana yang berbeda atau mana yang sama. Nah, tapi kalau kesimpulannya H0-nya diterima, maka uji lanjut ini tidak perlu dilakukan. Jadi uji lanjut ini dilakukan jika kesimpulannya H0 ditolak saja. Nah, itu jadi untuk H0-nya theta U sama dengan theta V. Nah, untuk H1-nya itu bisa satu arah, bisa dua arah. Nah, jadi kalau satu arah berarti kita mencari mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Jadi kalau kita ingin mencari mana yang lebih baik, berarti kita gunakan hipotesis satu arah ke kanan. Jadi kalau kita ingin mencari mana yang buruk, berarti satu arah ke kiri. Nah, kalau dua arah berarti kita ingin mencari mana yang sama atau mana yang berbeda. Nah, untuk hipotesis dua arah itu kita gunakan theta U tidak sama dengan theta V. Nah, untuk kriteria ujinya, ini kita gunakan kriteria uji yang lebih ringkas dibandingkan yang ada di modul. Kriteria uji yang kita gunakan tolak H0 jika, nah kalau hipotesis satu arah, baik satu arah ke kanan ataupun satu arah ke kiri, maka struktur kriteria ujinya adalah RU dikurangi RV. Jadi RU dikurangi RV itu adalah ranking untuk masing-masing perlakuan, untuk perlakuan U dan perlakuan V. Lebih besar sama dengan Z alfa dibagi K dikali K-1 dikali akar dari N kali K dikali K-1 dibagi 6 untuk hipotesis yang satu arah, baik ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kalau kita gunakan hipotesis dua arah, nah tolak H0 jika RU dikurangi RV ini dimutlakkan lebih besar sama dengan Z alfa per 2. Nah, bedanya antara satu arah dengan dua arah adalah di sini. Kalau hipotesisnya satu arah, maka kita gunakan alfa saja. Tapi kalau hipotesisnya dua arah, maka kita gunakan alfa per 2. Jadi alfa per 2 dikali K dikali K-1 dikali akar dari N dikali K dikali K-1 dikurang 1 dibagi 6. Nah, jika kesimpulannya di luar ini, artinya kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan, dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja, manajer produksi PT Duta Makmur memberi 10 pekerja sebagai sampel dengan kondisi beberapa kerja yang berbeda. Yakni, pertama misalkan saat bekerja diberikan penerangan atau lampu yang memadai. Kemudian kondisi yang kedua saat bekerja diberi alunan musik. Lalu kondisi yang ketiga saat bekerja diberikan kesempatan menonton televisi. Lalu yang keempat saat bekerja diberikan kesempatan mendengarkan radio. Nah, jika mampu mencapai produksi tertentu, seorang pekerja akan mendapatkan bonus. Nah, jadi prinsipnya di sini ada 5 perlakuan kondisi kerja. Jadi diberikan penerangan, alunan musik, menonton televisi, mendengarkan radio, dan mendapatkan bonus. Nah, perlakuan diberikan secara bergantian. Pada minggu pertama diberikan tambahan lampu. Kemudian minggu kedua lampu tambahan ditiadakan dan diganti dengan alunan musik. Nah, demikian seterusnya sampai kelima jenis perlakuan itu dilakukan kepada 10 orang pekerja. Nah, kemudian supervisor menghitung produktivitas pekerjaannya itu yang dibahas
yang dihasilkan untuk setiap perlakuan dengan hasil sebagai berikut. Nah, ini satuannya dalam satuan buah. Nah, ini kita lihat datanya. Jadi ada 10 orang pekerja. Dari 10 orang pekerja ini mendapatkan 5 perlakuan yang berbeda. Jadi pekerja A misalkan, saat diberikan kondisi lampu, kinerjanya adalah 12. Saat diberikan musik, kinerjanya 11. Saat diberikan televisi 21. Saat radio 21. Tapi saat diberikan bonus, kinerjanya adalah 35. Kemudian pekerja B, saat diberikan lampu 11, saat musik 19, saat televisi 25, saat radio 19, saat bonus 34. Demikian seterusnya dari pekerja A sampai pekerja C. Nah, jika kita perhatikan, objek yang ada di lampu, musik, televisi, radio, ataupun bonus itu merupakan objek yang sama ataupun orang yang sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa kelima variabel ini merupakan variabel yang sifatnya berpasangan atau berhubungan atau diambil dari orang yang sama. Nah, dari data ini, manajer produksi ingin mengetahui apakah ada perbedaan nyata pada produktivitas pekerja dengan memberikan kondisi kerja yang berbeda. Jadi ada 5 kondisi kerja ini. Nah, misalkan di sini kita gunakan taraf signifikansi 5%. Kita lihat langkah-langkah pengujiannya atau jawabannya. Pertama kita tentukan hipotesis untuk H0. Ini strukturnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Karena tadi kita punya 5 perlakuan gitu ya. Ada lampu, ada musik, ada radio, ada televisi, ada bonus. Nah, ini untuk H0-nya jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Karena ciri dari 0 itu adalah selalu menunjukkan persamaan. Nah, untuk H1-nya ini saya ringkas saja, ada mu-I tidak sama dengan mu-J. Misalnya gini, dalam satu kelas itu ada 30 orang. Nah, dari 30 orang itu misalkan jenis kelaminnya sama semua, perempuan semua misalkan. Nah, itu merupakan H0. Jadi semua jenis kelaminnya sama semua. Nah, berarti dalam satu kelas itu jenis kelaminnya sama. Nah, kalau H1 misalkan dari 30 orang itu 29-nya perempuan, 1 orangnya laki-laki. Nah, maka kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya pasti jenis kelaminnya adalah berbeda, tidak mungkin jenis kelaminnya sama karena ada 1 orang yang laki-laki, 29-nya perempuan. Walaupun hanya ada 1, pasti kesimpulannya adalah jenis kelaminnya berbeda. Nah, begitu juga untuk yang kasus ini. Nah, untuk H1 ada mu-I tidak sama dengan mu-J. Nah, kita buat redaksinya misalkan perbedaan kondisi kerja mengakibatkan perbedaan produktivitas kerja yang signifikan. Nah, jadi kita di sini kesimpulannya adalah ada perbedaan. Nah, H1-nya lawan ada perbedaan berarti tidak ada perbedaan ya. Jadi perbedaan kondisi kerja tidak mengakibatkan perbedaan produktivitas kerja yang signifikan. Tentu untuk redaksi ini bebas ya. Yang penting sesuai dengan struktur H0 dan H1-nya. Lalu langkah yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, tadi di soal kita tentukan bahwa alfanya adalah 5%. Nah, kalau kita konversi menjadi desimal menjadi 0,05. Nah, alfa ini kita gunakan untuk mencari tabel chi-square. Nah, untuk mencari tabel chi-square, selain alfa yang kita butuhkan juga nilai df, di mana df ini adalah K-1, di mana K itu adalah banyaknya perlakuan. Nah, tadi kan kita punya berapa perlakuan? Kita punya 5 perlakuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini df-nya adalah 5 min 1 sama dengan 4. Nah, kemudian lihat di tabel chi-square, lihat pertemuan antara alfa 0,05 dengan df-nya adalah 4. Sehingga kita peroleh nilai chi-square tabelnya adalah 9,488. Lalu langkah yang ketiga adalah statistik uji. Nah, untuk statistik uji kita punya struktur tabel awal seperti ini. Nah, karena datanya masih berupa numerik atau berupa interval atau rasio, sehingga data numerik ini kita harus konversi dulu menjadi bentuk ranking. Nah, jadi di sini yang kita lakukan adalah lakukan pengurutan atau ranking per baris untuk setiap pekerja A, B, C, D, dan seterusnya sampai ke J. Kemudian dilakukan penjumlahan angka ranking untuk setiap kolomnya. Nah, jadi ini datanya masih berupa numerik. Dari data numerik ini nanti kita konversi menjadi bentuk ranking. Nah, sekarang bagaimana cara proses perankingannya? Nah, misalkan kita perhatikan gini. Kita perhatikan pekerja A. Nah, pekerja A, nah perankingannya kita buat per baris, bukan per kolom. Jadi per pekerja A, B, C, D, dan seterusnya, bukan per kolom lampu, per kolom musik, bukan. Jadi yang proses perankingannya adalah per pekerja. Nah, sekarang kita perhatikan pekerja A. Nah, pekerja A, nilai terkecilnya adalah 11. Nah, angka 11 ini kalau kita lihat tidak ada temannya. Nah, sehingga pekerja A di musik
itu adalah ranking 1. Nah, di sini kita lihat ranking 1. Kemudian terkecil kedua adalah angka 12. Nah, angka 12 kita lihat tidak ada temannya juga kan ya. Nah, sehingga 12 di lampu itu adalah ranking 2. Lalu terkecil ketiga adalah angka 21. Nah, jika kita perhatikan angka 21 ini ada temannya, ada 2. Nah, sehingga ranking untuk televisi dan radio di pekerja A itu harus sama. Nah, caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat. Angka 21 itu jumlahnya ada 2. Nah, maka ranking yang mungkin muncul adalah angka 3 dan angka 4. Kenapa 3 dan 4? Karena ranking yang sudah kita gunakan adalah ranking 1 dan ranking 2. Maka setelah ranking 2 selanjutnya adalah ranking 2 dan ranking 3 dan ranking 4. Nah, kenapa hanya 3 dan 4? Karena yang jumlahnya sama hanya ada 2. Jadi kalau nanti ada 3 berarti tinggal ditambahkan lagi 3, 4 dan 5. Nah, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena hanya ada 2 yang sama. Sehingga 3 ditambah 4 adalah 7, 7 dibagi 2 adalah 3,5. Sehingga ranking di televisi dan di radio sama-sama rankingnya adalah 3,5. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 35. 35 tentu tidak ada temannya karena hanya tinggal 1. Sehingga ranking yang muncul adalah ranking 5. Nah, kenapa 5? Karena ranking yang sudah dipakai adalah 1, 2, 3, 4 sehingga sisanya adalah ranking 5. Nah, demikian juga untuk yang pekerja B. Nah, sekarang kita lihat pekerja B, nilai terkecilnya adalah 11. Nah, 11 di sini tidak ada temannya, maka ranking 11 di lampu, rankingnya adalah ranking 1. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 19. Nah, 19 kebetulan ada temannya. Nah, berarti rankingnya adalah ranking 2 dan 3. Nah, 2 ditambah 3 adalah 5. 5 dibagi 2 berarti masing-masing adalah rankingnya 2,5 di musik dan 2,5 di radio. Nah, terkecil selanjutnya adalah angka 25. Angka 25 tidak ada temannya, berarti ranking yang untuk televisi adalah ranking 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 34. Nah, maka 34 adalah ranking 5. Nah, kemudian untuk pekerja C. Untuk pekerja C kita lihat angka terkecil adalah 14. 14 ada di radio, berarti radio adalah ranking 1. Lalu terkecil selanjutnya adalah angka 15. Angka 15 ada di lampu, berarti di lampu ranking 2. Terkecil selanjutnya adalah di musik. Nah, berarti musik ranking 3. Kemudian terkecil selanjutnya adalah angka 28 ada di televisi, maka televisi rankingnya 4. Lalu di bonus angkanya adalah 39, maka 39 adalah sisa rankingnya adalah ranking 5. Kemudian untuk pekerja D. Nah, pekerja D nilai terkecilnya adalah 12. Nah, 12 berarti kemudian tidak ada temannya juga, maka dia 12 di lampu ranking 1, terkecil selanjutnya adalah 15. 15 di radio itu adalah ranking 2. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 17. 17 di musik berarti ranking 3. Lalu terkecil selanjutnya adalah 24. 24 ada di televisi, maka televisi ranking 4. Kemudian terkecil selanjutnya adalah 35. 35 ada di bonus, dia ranking 5. Nah, kemudian untuk pekerja E, terkecil pertama adalah 15. 15 tidak ada temannya, maka dia ranking 1. Kemudian terkecil selanjutnya adalah angka 16. Nah, 16 ini ada 2, berarti rankingnya adalah 2 dan 3. 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. 5 dibagi 2, berarti masing-masing adalah rankingnya 25 di musik, 2,5 di radio. Lalu terkecil selanjutnya adalah 21. 21 ada di televisi, maka televisi ranking 4. Lalu terkecil selanjutnya adalah 35. 35 ada di bonus. Lalu untuk pekerja F terkecil pertama adalah lampu. Nah, maka lampu rankingnya adalah ranking 1. Lalu terkecil selanjutnya adalah musik 18. 18 berarti ranking 2. Terkecil selanjutnya adalah 20. 20 di radio ranking 3. Terkecil selanjutnya adalah 28 ada di bonus, maka bonus ranking 4. Lalu terkecil selanjutnya adalah 29. 29 ada di televisi. Nah, demikian seterusnya sampai pekerja ke J. Ya, cara perhitungnya kurang lebih hampir sama. Nah, setelah proses ranking yang kita lakukan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penjumlahan untuk setiap kolomnya. Jadi kolom lampu 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ini kita jumlahkan sehingga jumlahnya adalah 12. Nah, begitu juga untuk yang kolom musik 1 ditambah 2,5 ditambah 3 sampai ditambah 2,5. Jumlahnya adalah 22,5.
Lalu untuk televisi 3,5 ditambah 4 ditambah 4 sampai ditambah 5 jumlahnya adalah 42,5. Lalu untuk radio 3,5 ditambah 2,5 ditambah 1 ditambah 4 jumlahnya adalah 29,5. Lalu untuk bonus 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai ditambah 2,5 hasilnya adalah 4,5. Nah, maka untuk lampu ini merupakan R1, untuk musik ini adalah R2, untuk televisi adalah R3, untuk radio adalah R4, untuk bonus adalah R5. Nah, langkah yang pertama kita sudah lakukan, yaitu mengkonversi dari yang bentuknya numerik menjadi bentuk ordinal, menjadi bentuk ranking. Nah, baru kita bisa lakukan proses perhitungan selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah statistik uji, masih kelanjutan yang tadi. Nah, karena ada data yang kembar, maka kita gunakan rumus yang kedua. Angka kembar itu adalah ranking yang berbagi, gitu ya. Tadi kan ada beberapa pengamatan yang rankingnya berbagi, sehingga kita gunakan rumus yang kedua. Nah, ini adalah rumusan untuk struktur yang kedua, rumus yang kedua. Jadi x kuadrat atau c square sama dengan 12 dikali sigma RJ kuadrat dikurangi 3N kuadrat dikali K K plus 1 dikuadratkan dibagi N dikali K plus 1 ditambah N dikali K dikurangi sigma TIJ pangkat 3 dibagi K min 1. Nah, di sini RJ itu kan sudah kita hitung tadi, R1, R2, R3, R4, sampai R5. Nah, N itu kan jumlah pengamatan, tadi jumlah pekerjanya ada 10. Lalu K itu adalah jumlah pengukurannya atau pengukurannya. Nah, pengukurannya kan tadi ada 5 ya, ada lampu, musik, televisi, radio, dan bonus. Nah, yang belum kita hitung adalah ini, sigma TIJ pangkat 3. Nah, maka sebelum kita hitung nilai C-square-nya, kita terhitung terlebih dahulu sigma TIJ pangkat 3-nya. Apa itu sigma TIJ pangkat 3? Nah, sigma TIJ pangkat 3 itu adalah banyaknya angka sama pada ranking tertentu. Nah, mungkin kalau lihat definisi ini agak bingung. Nah, sekarang kita perhatikan tabel datanya. Nah, tadi sigma TIJ itu kan adalah banyaknya angka sama pada ranking tertentu. Nah, sekarang kita lihat di pekerja A. Pekerja A ada berapa angka yang sama? Ada nggak angka yang sama? Nah, kita lihat pekerja A ada 2 angka yang sama. Artinya ada 2 TIJ. Nah, maka di sini TIJ pangkat 3 berarti 2 pangkat 3. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 yang sama. Jadi 1, 2. Maka di sini 2 pangkat 3. 3-nya kan mengikuti pangkat di rumusnya. Nah, berarti TIJ-nya adalah ada 2. Jadi kalau misalkan di sini angka 21-nya ada 3, berarti 3 pangkat 3. Kalau ada 4, berarti 4 pangkat 3. Kalau ada 5, berarti 5 pangkat 5. Nah, sekarang kita lihat lagi pekerja B. Ada nggak yang sama? Nah, di pekerja B ternyata ada 2 yang sama, yaitu 19 dan 19. Maka di sini ditambah 2 plus 3. Kenapa ditambah? Karena di sini ada sigma, berarti dijumlah. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 untuk yang pertama, 2 pangkat 3 untuk yang kedua. Nah, sekarang kita lihat baris yang C. Ada nggak yang sama? Nah, ternyata baris C tidak ada yang sama. Berarti kita skip dulu. Lalu baris yang ke D. Nah, baris yang ke D juga tidak ada yang sama. Kita skip dulu. Lalu kita lihat baris yang ke E. Nah, baris yang ke E ternyata ada 2 yang sama, 16 dan 16. Maka tinggal ditambahkan di sini lagi. Nah, 2 plus ditambah 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita lihat baris yang ke F tidak ada yang sama. Nah, baris ke G. Baris ke G itu ada 21 dan 21. Maka di sini ditambahkan lagi. Ditambah 2 pangkat 3. Nah, kemudian baris ke H tidak ada yang sama, kemudian baris ke I ada 2 yang sama, itu 21 dan 21, maka di sini ditambahkan lagi 2 pangkat 3. Lalu baris ke J ada 2 yang sama, yaitu 19 dan 19. Nah, di sini ditambahkan lagi 2 pangkat 3. Nah, ini kan ada yang samanya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang sama kan ya? 2 pangkat 3, 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 2 pangkat 3. Kebetulan di setiap baris ini angka yang samanya berjumlah 2, maka 2 pangkat 3. Kalau misalkan ada yang 3, ya tinggal dituliskan 3 saja. Nah, lalu bagaimana untuk angka yang tidak sama? Nah, di sini kan kita lihat angka di pekerja A angka 12. Nah, gitu ya. Nah, 12 berarti kan tidak ada yang sama dengan angka 12, maka cukup dituliskan 1 pangkat 3. Nah, jadi 12 ini karena tidak ada yang sama, maka di sini kita tulis 1 pangkat 3. Lalu selanjutnya adalah angka 11. Nah, angka 11 juga sama, nggak ada temannya. Berarti di sini ditambahkan 1 pangkat 3. Demikian seterusnya. 35, 11, 25,
34, 15, 18, 28, 14, 39 sampai angka 20. Nah, jadi ada berapa kali? Nah, tinggal dihitung saja. Jadi 1 pangkat 3, 1 pangkat 3, 1 pangkat 3 sampai yang terakhir. Nah, di sini ya sampai yang terakhir. Jadi ditambahkan 1 pangkat 3. Jadi di sini ini, nah di sini kita tidak bahas secara detail karena terlalu banyak. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Jadi 2 pangkat 38 ditambah 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 2 pangkat 38. Nah, ditambah 1 pangkat 3-nya ada berapa? Nah, 1 pangkat 3-nya kita lihat ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nah, ada 38. Jadi kalau 1 pangkat 3 kan hasilnya tetap 1 ya, berarti 1 ditambah 1 sampai 38 kali, berarti jumlahnya ada 38. Sehingga sigma TIJ pangkat 3-nya adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 38, hasilnya adalah 86. Nah, sekarang semua komponen sudah kita dapatkan. Nah, tadi di hitungan sebelumnya kan di sini ada R1 12, R2 2,5, R3 42,5, R4 29,5, R5-nya 43,5, N-nya ada 10, K-nya ada 5. Nah, TIJ-nya tadi 86, sehingga kita bisa substitusi ke dalam rumus C-square-nya. Nah, jadi C-square sama dengan 12 dikali sigma RIJ kuadrat. Nah, RIJ-nya kan di sini sudah kita hitung. 12, 22,5 dan seterusnya. Berarti di sini sigma RIJ kuadrat. Berarti rankingnya kita kuadratkan dan kita jumlahkan. Sehingga di sini 12 kuadrat ditambah 22,5 kuadrat ditambah 42,5 kuadrat ditambah 29,5 kuadrat ditambah 43,5 kuadrat. Dikurang 3, kemudian N pangkat 2, N kuadrat. N-nya ada 10, berarti 10 pangkat 2 dikali K, K-nya 5, dikali K plus 1, berarti K plus 1 adalah 5 plus 1 dikuadratkan, kemudian dibagi NK, berarti 10 dikali 5, dikali 5 plus 1 ditambah N kali K, berarti 10 dikali 5 dikurangi sigma TIJ pangkat 3. Nah, sigma TIJ pangkat 3-nya adalah yang ini, yang 86. Nah, nggak perlu dipangkat 3 lagi karena sudah dihitung sebelumnya. Nah, berarti sigma TIJ pangkat 3-nya adalah 86 dari sini dibagi K-1, berarti K-nya adalah 5 dikurang 1. Nah, kemudian 12, lalu di sini 12 kuadrat ditambah 22,5 kuadrat ditambah 42,5 kuadrat ditambah 29,5 kuadrat ditambah 43,5 kuadrat, hasilnya adalah 5219 dikurang. Nah, di sini 3 dikali 10 pangkat 2 100 ya. Jadi 3 dikali 100 dikali 5 dikali 36, hasilnya adalah 54.000 dibagi 10 dikali 5 dikali 6, hasilnya adalah 300. Kemudian di sini 10 dikali 5 adalah 50 dikurangi 86 dibagi 5 dikurang 1 adalah 4. Lalu sama dengan 12 dikali 5219, hasilnya adalah 62628 dikurangi 54000 dibagi 300 ditambah 50 dikurangi 86 adalah min 36 dibagi 4. Nah, 62628 dikurangi 54.000, hasilnya adalah 8628 dibagi 300 ditambah min 36 dibagi 4 adalah min 9. Sehingga 8628 dibagi 300 ditambah min 9 adalah 291. Sehingga 8628 dibagi 291 hasilnya adalah 29,649. Jadi kita di sini kita memperoleh nilai chi-square hitungnya adalah 29,649. Nah, kita sudah mendapatkan statistik ujinya, maka bisa kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Itu adalah kriteria uji. Nah, untuk kriteria ujinya, jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, jika chi-square hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya di sini jika chi-square hitungnya, tadi kan kita sudah hitung chi-square hitungnya adalah 29,649. Kemudian chi-square tabelnya dari tampilan sebelumnya kita sudah lihat di tabel chi-square itu 9,488. Nah, kalau kita bandingkan di sini lebih
besar ya. Jadi 29,649 lebih besar daripada 9,488. Sehingga kalau kita merujuk ke kriteria uji, nah kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah H1. Artinya perbedaan kondisi kerja mengakibatkan perbedaan produktivitas kerja yang signifikan. Nah, karena kesimpulannya H0 ditolak, maka kita harus melakukan uji lanjut. Nah, beda hal kalau kesimpulannya H0 diterima, maka kalau H0 diterima tidak perlu dilakukan uji lanjut. Nah, untuk contoh kasus ini, kebetulan kesimpulannya H0 ditolak, sehingga kita harus melakukan uji lanjut. Ya. Nah, ini penjelasannya. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa H0 ditolak. Artinya ada perbedaan produktivitas dari 5 kondisi kerja, sehingga perlu dilakukan uji lanjut untuk mengetahui kondisi kerja mana saja yang berbeda, atau kondisi kerja mana saja yang lebih baik, atau kondisi kerja mana yang lebih buruk. Misalkan, untuk contoh kasus ini, kita ingin mencari kondisi kerja yang lebih baik, sehingga hipotesis yang kita gunakan adalah hipotesis satu arah ke kanan. Nah, struktur hipotesisnya H0-nya theta U sama dengan theta V, H1-nya theta U tidak sama dengan theta U lebih besar daripada theta V. Nah, H1-nya berarti kondisi kerja U lebih baik daripada kondisi kerja V. Nah, H1-nya, H0-nya berarti kondisi kerja U tidak lebih baik daripada kondisi kerja V. Nah, kalau misalkan satu arah ke kiri atau dua arah itu ya nanti redasinya tinggal disesuaikan. Lalu selanjutnya adalah taraf signifikansi dan kriteria uji. Nah, taraf signifikansi dan kriteria uji, nah di sini misalkan kita gunakan alfa 5%. Nah, untuk kriteria ujinya, karena kita gunakan satu arah ke kanan, sehingga kriteria uji yang kita pakai adalah jika mutlak RU dikurangi RV lebih besar sama dengan Z alfa dibagi K dikali K-1 dikali akar dari N kali K dikali K-1 dibagi 6, maka H0 ditolak. Jika sebaliknya, jika mutlak RU dikurangi RV lebih kecil daripada alfa per K dikali K-1 dikali akar dari NK dikali K-1 dibagi 6, maka kesimpulannya H0 diterima. Nah, RU dan RV adalah ranking kondisi kerja yang akan kita bandingkan. Nanti kita lihat perhitungannya mungkin akan lebih mudah. Nah, RU dan RV, jadi ranking untuk lampu, kemudian musik, televisi, radio, bonus kan sudah kita hitung sebelumnya. Nah, yang belum dihitung adalah ini, Z alfa dibagi K dikali K-1 dikali akar dari N dikali K dikali K-1 dibagi 6. Nah, kita hitung dulu struktur ini. Nah, misalkan ini kita bagi dua. Kita bagi dua, pertama Z alfa dibagi K dikali K-1. Ini misalkan kita simbolkan dengan A. Nah, A ini kita gunakan, A ini adalah kita cari melalui tabel Z. Jadi Z alfa dikali K dikali K-1 itu kita cari di tabel Z. Nah, untuk mencari tabel Z, pertama yang harus kita cari adalah nilai P. P-nya adalah 1, nah ini. Jadi P-nya adalah 1 dikurang alfa dibagi K dikali K-1. Jadi kembali ke sini alfanya. Jadi untuk alfanya kembali ke sini, 1 dikurangi alfa dikali K dikali K-1. Nah, alfa 1 dikurang alfanya kita lihat di sini 0,05. Nah, dibagi K dikali K-1, K-nya adalah 5, jadi 5 dikali 5 min 1. Nah, kalau kita gunakan hipotesis dua arah, maka alfa yang 0,5 itu kita bagi 2. Jadi 0,05 dibagi lagi dengan K5 dikali 5 min 1. Nah, kemudian 1 dikurang 0,05 dibagi 5 dikali 4 ya, berarti 5 dikali 4 adalah 20. 1 dikurangi 0,05 dibagi 20 adalah 0,0025, sehingga 1 dikurangi 0,0025 adalah 0,9975. Nah, ini kita lihat di tabel Z dengan titik tengahnya adalah 0,9975. Jadi nanti untuk melihat tabel Z, lihat titik tengahnya adalah 0,9975, lalu lihat sisi kiri dan sisi atasnya, lalu tinggal dijumlahkan. Nah, setelah dilihat tabel Z, kita peroleh tabel Z-nya adalah 2,8. Nah, dari sini berarti sisi kirinya adalah 2,8, sisi atasnya adalah 0,01. Sehingga ketika dijumlahkan, nilai Z tabelnya adalah 2,801. Nah, ini untuk yang struktur A-nya. Nah, kemudian kita cari yang struktur B-nya. Nah, B itu adalah N dikali akar dari N dikali K dikali K-1 dibagi 6. Nah, ini kita hitung N akar dari N dikali K dikali K-1 dibagi 6. Nah, di sini
akar dari N-nya adalah 10, K-nya ada 5, dikali 5 min 1, dibagi 6. Sehingga hasil hitungnya adalah akar dari 10 dikali 5 dikali 4 adalah 200 dibagi 6. Nah, berarti 200 dibagi 6 adalah 33,33. Maka akar 33,33 hasilnya adalah 5,773. Nah, di sini nilai A dan nilai B-nya sudah kita hitung, maka kita tinggal kalikan antara A dan B. Maka Z alfa dibagi K dikali K min 1 dikali AK dari N dikali K dikali K min 1 dibagi 6, berarti A dikali B. A-nya tadi 2,810 dikali B-nya 5,773, sehingga hasil perhitungannya adalah 16,17. Berarti yang sisi kanannya itu adalah 16,1, nanti tinggal dibandingkan dengan selisih antara ranking U dengan ranking V. Nah, jadi kita peroleh nilai sisi kanannya adalah 16,17. Langkah selanjutnya adalah statistik uji dan kesimpulan. Nah, di hitungan sebelumnya kita sudah hitung ranking untuk lampu 12, ranking untuk musik 22,5, ranking untuk televisi 42,5, ranking untuk radio 29,5, ranking untuk bonus adalah 43,5. Nah, dengan pembandingnya adalah Z alfa per alfa dan seterusnya, ini sudah kita hitung di tampilan sebelumnya adalah 16,17. Nah, sekarang di statistik uji ini kita bandingkan antar dua perlakuan. Misalkan, pertama kita bandingkan antara lampu dengan musik. Artinya R1 dikurangi R2 dimutlakan. Jadi R1 dikurangi R2 dimutlakan. Nah, sekarang kita lihat R1-nya adalah 12, R2-nya adalah 22,5. Jadi 12 dikurangi 22,5 hasilnya adalah min 10,5. Nah, karena dimutlakan berarti menjadi positif 10,5. Nah, 10,5 ini selisih antara R1 dan R2 atau ranking lampu dengan ranking musik 10,5 kita bandingkan dengan pembandingnya tadi, itu adalah 16,17. Nah, kalau kita perhatikan 10,5 dibandingkan dengan 16,17 hasilnya adalah lebih kecil. Nah, berdasarkan kriteria uji tadi, kalau lebih kecil berarti kesimpulannya H0 diterima. Kalau H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan. Artinya antara lampu dan musik tidak ada perbedaan atau tidak ada yang lebih baik. Jadi di sini sebetulnya ada selisih ya antara 12 dengan 22,5. Tapi secara statistik ternyata diasumsikan antara kinerja lampu dengan musik itu sama saja atau tidak ada yang lebih baik atau tidak ada perbedaan. Nah, kalau tidak ada perbedaan berarti kesimpulannya adalah tidak ada yang lebih baik antara lampu dan musik. Kemudian kedua kita bandingkan antara tadi yang pertama kita bandingkan lampu dengan musik. Nah, berarti selanjutnya adalah kita bandingkan lampu dengan televisi. Nah, lampu dengan TV. Nah, berarti kita hitung selisih antara R1 dan R3. Nah, R1 dengan R3, R1-nya adalah 12, R3-nya adalah 42,5. Nah, 12 dikurangi 42,5 hasilnya adalah min 30,5. Nah, karena dimutlakan menjadi positif. Nah, 30,5 kita bandingkan dengan ini sama 16,17. Nah, kalau kita bandingkan hasilnya adalah lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan berarti di antara lampu dan musik ada yang lebih baik di antara keduanya. Nah, mana yang lebih baik? Berarti yang lebih besar. Nah, di sini kan lebih besar adalah TV. Artinya di sini kinerja TV lebih baik daripada kinerja lampu. Karena secara statistik menunjukkan bahwa antara lampu dengan musik di sini ada perbedaan. Berarti antara lampu dan TV ada kinerja yang lebih baik di antara keduanya. Nah, di sini yang lebih baik adalah yang lebih besar. Berarti di sini kesimpulan untuk yang kedua, TV lebih baik daripada lampu. Nah, kemudian perbandingan yang ketiga itu adalah antara lampu dengan radio. Antara lampu dengan radio. Nah, lampu dengan radio berarti R1 dibandingkan dengan R4. R1-nya adalah 12, R4-nya adalah 29,5. Berarti 12 dikurangi 29,5 adalah min 17,5. Nah, kalau kita hitung karena di sini dimutlakan maka menjadi 17,5 kita bandingkan dengan 16,17. Nah, di sini kesimpulannya adalah lebih besar. Nah, lebih besar berarti kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya ada perbedaan. Nah, kalau ada perbedaan berarti ada yang lebih baik antara lampu dengan radio. Mana yang lebih baik? Ternyata di sini kalau kita lihat 12 dengan 29,5 berarti radio lebih baik daripada lampu. Nah, kemudian perbandingan yang keempat itu adalah antara lampu dengan bonus. Nah, kita bandingkan antara lampu dengan bonus berarti R1 dengan R5. Nah, berarti R1 dikurangi R5
Nah, di sini dimutlakan 12 dikurangi yang bonus adalah 43,5. Nah, 12 dikurangi 43,5 adalah 31,5. Nah, dimutlakan menjadi positif menjadi 31,5 dibandingkan dengan 16,17 itu lebih besar. Kalau lebih besar berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti ada yang lebih baik. Nah, ternyata di sini musik lebih baik daripada lampu. Nah, lampu sudah semua, kemudian kita bandingkan antara musik dengan televisi. Nah, antara musik dengan televisi berarti R2 dibandingkan dengan R3. R2 kita bandingkan dengan R3, R2-nya adalah 22,5, R3-nya adalah 42,5. Berarti 22,5 dikurangi 42,5 hasilnya adalah min 20. Nah, kita mutlakan menjadi plus 20. Plus 20 kita bandingkan dengan 16,5. Nah, 20 lebih besar daripada 16,5 sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti ada yang lebih baik. Nah, di sini ternyata televisi lebih baik daripada musik. Kemudian yang keenam, kita bandingkan antara musik dengan radio. Nah, berarti kita bandingkan antara R2 dengan R4. R2 kita bandingkan dengan R4, R2-nya adalah 22,5, R4-nya adalah 29,5. Nah, 22,5 dikurangi 29,5 hasilnya adalah 7,5. Nah, 7,5 kita mutlakkan menjadi plus 7,5. 7,5 ternyata di sini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada yang lebih baik di antara musik dan radio. Jadi kinerja musik dan radio itu sama saja. Kemudian kita bandingkan lagi antara musik dengan bonus. Nah, kita bandingkan antara musik dengan bonus berarti kita bandingkan antara R2 dengan R5. Nah, R2-nya adalah 22,5, R5-nya adalah 43,5. Nah, kita hitung selisihnya, 22,5 dikurangi 43,5 hasilnya adalah 21 minus 21. Nah, minus 21 kita mutlakan, kita bandingkan dengan 16,17 itu lebih besar. Nah, sehingga kesimpulannya adalah H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan. Ada perbedaan berarti ada yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik? Ternyata di sini yang lebih besar adalah bonus, sehingga bonus lebih besar daripada musik. Nah, kemudian yang ketujuh kita bandingkan yang kedelapan kita bandingkan antara televisi dengan bonus. Nah, berarti R3 kita bandingkan dengan R5. Nah, R3 ada nilainya adalah rankingnya 42,5, kemudian untuk yang ke-8 TV dengan radio. TV dengan radio berarti R3 dengan R4. R3 untuk yang TV itu 42,5, R4 adalah 29,5. 42,5 dikurangi 29,5 adalah 13, min 13, min 13 kita mutlakkan di sini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti H0 diterima, kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada yang lebih baik antara TV dan radio. Sama saja. Kemudian kita bandingkan antara TV dengan bonus. Nah, kita bandingkan antara TV dengan bonus berarti kita bandingkan antara R3 dengan R5. R3-nya adalah 42,5, bonusnya adalah R5-nya adalah 43,5. Nah, selisihnya adalah min 1, kita mutlakkan menjadi 1, nah lebih kecil daripada 16,17. Nah, kesimpulannya adalah H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan artinya kinerja TV dan bonus itu sama saja. Lalu yang ke-10, yang terakhir kita bandingkan antara radio dan bonus. Radio dan bonus itu adalah kita bandingkan antara R4 dengan R5. R4-nya adalah 29,5, R5-nya adalah 43,5. Kita hitung selisihnya adalah min 14. Nah, kita mutlakkan 14. Nah, 14 ternyata lebih kecil daripada 16,17 sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan. Artinya antara radio dan musik tidak ada yang lebih baik secara statistik dianggapnya sama. Nah, demikian pembahasan untuk perhitungan manual untuk uji Friedman. Memang cukup banyak ya, karena ditambahkan dengan uji lanjut. Nah, ini sebagai tambahan, di sini saya tampilkan adalah pengerjaan atau operasional uji Friedman dengan menggunakan SPSS. Langkah pertama, kita input variabel. Jadi tadi kita punya 5 variabel ya, ada lampu, musik, televisi, radio, dan bonus. Nah, untuk tipenya kita biarkan saja tipenya numeric default, yang lainnya juga dibiarkan default. Jadi kita buat 5 variabel, lampu, musik, televisi, radio, dan bonus. Lalu kita klik data view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah data untuk lampu, baris kolom yang kedua data untuk musik, televisi, radio, dan bonus. Nah, ini adalah datanya. Nah, kemudian langkah analisisnya, langkah pengolahan datanya, pertama kita klik analyze.
klik Analyze, lalu dari sekumpulan pilihan kita pilih Non-Parametric Test. Nah, kemudian dari Non-Parametric Test ini kita pilih yang Legacy Dialog. Nah, kemudian kita pilih yang K-Related Sample, karena kita menggunakan lebih dari 3 variabel yang berhubungan. Jadi kita klik K-Related Sample, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada lampu, musik, televisi, radio, dan bonus. Nah, kelima variabel ini kita pindahkan ke tes variabel list. Jadi kita pindahkan ke kolom variabel list. Nah, akan pindah seperti ini, kita pindahkan. Nah, setelah pindah, nah di sini untuk default-nya adalah uji Friedman. Jadi karena kita ingin melakukan uji Friedman, maka kita checklist yang uji Friedman. Nah, untuk eksak dan statistiknya kita biarkan default saja. Lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini untuk output pertama itu adalah rata-rata ranking. Tadi kan kita sudah hitung ranking 1 untuk lampu, televisi, radio, tapi yang dimunculkan di sini adalah rata-rata rankingnya bukan jumlahnya. Gitu ya. Kemudian di tampilan kedua itu adalah ada tes statistiknya atau nilai chi-square-nya. Nah, di sini kita peroleh nilai chi-square hitungnya 29,649. Nah, ini sama persis dengan perhitungan manual kita 29,649. Nah, di sini kalau kita lihat prosedur pengujiannya, dan di sini kan kriteria ujinya jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel dengan alfa 0,05 dan DF-nya tadi K-1 5-4 ya. 5-1 nilainya adalah 4. Nanti dicari nilai chi-square tabelnya. Jadi jika lebih besar maka H0 ditolak, jika lebih kecil maka H0 diterima. Nah, untuk kesimpulannya chi-square hitungnya kan di sini 29,649, chi-square tabelnya itu adalah 9,488 dan di sini lebih besar. Nah, karena lebih besar maka kesimpulannya H0 ditolak. Nah, selain pengujian dengan menggunakan nilai chi-square, nah bisa juga diuji dengan menggunakan nilai sign atau nilai v-value-nya. Nah, untuk kriteria uji dengan menggunakan v-value, jadi kriteria uji itu adalah jika nilai v-value yang ini ya lebih kecil daripada alfa, misalkan alfa yang kita gunakan 0,05, maka H0 ditolak. Jika v-value-nya lebih besar daripada alfa atau 0,25, maka H0 diterima. Nah, untuk kesimpulannya, nilai v-value-nya di sini adalah 0,00, alfanya adalah 0,05. Nah, kalau kita bandingkan di sini lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti H0 ditolak. Nah, jadi kesimpulan yang kita peroleh baik menggunakan prosedur dengan menggunakan chi-square ataupun dengan nilai v-value, kesimpulannya akan sama. Nah, sebetulnya lebih mudah menggunakan v-value karena tidak perlu mencari nilai chi-square tabel, tinggal dibandingkan dengan nilai alfanya saja. Nah, demikian pembahasan terkait dengan uji Friedman baik secara manual ataupun dengan menggunakan software SPSS. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, terima kasih.